Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Selamat bergabung dalam acara podcast kerjasama Klinik Lutfi Medical Center dengan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon dan Yayasan Kanker Indonesia Kabupaten Cirebon. Acara podcast kita pada pagi hari ini adalah dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Cirebon yang ke-539, sekaligus juga dalam rangkaian Hari Kanker Sedunia yang jatuh pada bulan Februari kemarin. Tema kita kali ini adalah mengenai deteksi kanker dan penanganannya. Pada kesempatan ini telah hadir bergabung bersama kita Wakil Bupati Kabupaten Cirebon, Ibu Hajah Wahyu Ciptaningsih, SE, MC. Assalamualaikum. Selamat datang Ibu, yang sekaligus juga sebagai Ketua Yayasan Kanker Indonesia Kabupaten Cirebon. Jadi di wilayah 3 Cirebon ini baru ada satu Yayasan Kanker Indonesia, yaitu di Kabupaten Cirebon. Bersama kita juga hadir Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Ini Ibu Kepala Dinas ya Bu. Assalamualaikum. Ibu Hajah Eni Suhaini, MKM. Nah, beliau berdua ini tentunya Serikandi ya Kabupaten Cirebon yang memiliki semangat luar biasa dalam memajukan pelayanan kesehatan khususnya di Kabupaten Cirebon. Telah hadir juga bersama kita pasien dan penyintas kanker. Yang pertama ini Ibu Ranti ya, dari Majalengka. Kebetulan Bu Ranti ini menderita kanker payudara ya Bu ya. Kemudian juga ada Ibu Daini dari Kabupaten Cirebon. Bu Daini ini sudah menyelesaikan tahapan kemoterapinya ya Bu ya. Pagi ini kita akan berbincang sambil diskusi santai terkait kanker, baik pengalaman dari penderita kanker sendiri maupun pelayanan kesehatan khususnya pelayanan kanker di Kabupaten Cirebon. Baik, untuk itu pertama kali saya berikan kesempatan kepada Wakil Bupati kita, Wakil Bupati Kabupaten Cirebon untuk menyampaikan barangkali ada hal-hal yang ingin ditanyakan kepada ibu-ibu sekalian ya, maupun menyampaikan apa harapan untuk pelayanan khususnya pelayanan kanker di Kabupaten Cirebon. Kepada Ibu Bupati, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya tadi sudah disebutkan oleh Dr. Lutfi. Saya Wakil Bupati Cirebon, Ibu Wahyu Ciptaningsih, SCMSI. Saya biasa dipanggil Ibu Ayu. Mungkin Ibu tahu ya, Ibu Daini ini yang dari Kabupaten Cirebon yang pasti hafal dengan saya. Ya. Kalau Ibu Ranti dari Majalengka. Iya, betul. Karena saya dari gender Bu, ya, mewakili kaum perempuan, saya jadi lebih memperhatikan kaum ibunya nih, ya, terutama kesehatannya. Karena pendidikan awal pertama adalah di tangan ibu, gitu. Oleh karenanya yang saya inginkan bahwa ibu-ibu Kabupaten Cirebon maupun yang ada di sebelah 3, saya sebagai Ketua YKI di wilayah 3 Cirebon, yang saya inginkan bahwa perempuan-perempuan harus sehat, gitu. Kalau kita ingin menghasilkan anak generasi emas yang unggul, ibunya dulu harus sehat. Oleh karenanya di sini kita harus saya diskusi dengan ibu, ya kan, bagaimana penyakit yang ibu diderita, kemudian penanganannya seperti apa oleh Dr. Lutfi Medical Center, ya. Ini akan menjadikan pembelajaran juga nanti untuk perempuan-perempuan di wilayah 3 Kabupaten Cirebon. Saya akan bertanya dulu dengan Ibu Ranti nih, Ibu Ranti dari Majalengka, ya kan? Maka Ibu Ranti perkenalkan dulu coba. Perkenalkan, Ibu, nama saya Ranti. Saya bekerja sebagai guru, ya, Guru. Ya. Saya di sini udah setahun lebih ya, Dok. Tahun Tahun ini saya sampai stadium 4 ya. Ini dia sudah ke tulang belakang ya. Tapi saya mau tanya dulu, awalnya gejalanya seperti apa Ibu? Gejalanya saya terasa di situ ada benjolan gitu, Bu.
di sekitar ini ya. Terus saya periksa ke dokter, pas di Majalengka, terus kemudian dikatakan setelah Dokter apa Bu? Dokter umum atau gimana? dokter Langsung? dokter bedah. Dokter bedah. Ya, Oh kebetulan ya. di sana adanya ya. Langsung ke dokter bedah Ya, berarti ya terus Bu ya. kemudian diperiksa di apa namanya tuh di Biopsi. biopsi ya. Ah. Hasilnya berapa hari kemudian hasilnya diketahui kalau ini adalah cancer. Oh iya. Terus kemudian ya saya drop juga ya Bu, kaget gitu. Terus kemudian setelah itu dibiarkan dulu ya karena kesibukan gitu. Ternyata saya sakit pinggang. Kemudian pas sakit pinggang dikiranya bukan dari ini Bu, Iya. kiranya dari apa saraf gitu. Sampai saya ke dokter saraf, kemudian di MRI. Setelah di MRI diketahui katanya ada penyumbatan, sampai dioperasi juga saya sama dokter Ahmad itu Oh iya. yang Iya. Oh jadi Bu sudah dioperasi? udah Oh, tulang belakang ya. Oh iya. Waktu itu saya sedang sakit pinggang, saya tidak bisa apa-apa. Waktu ke dokter saraf tuh, kemudian dari dokter saraf di MRI dibawa ke dokter Ahmad sampai saya dioperasi. Saya belum bisa apa-apa juga. Kemudian Dari semenjak Ibu ketahuan ada benjolan, terus kemudian Ibu berobat sampai nggak bisa apa-apa itu dalam jangka waktu berapa lama Bu? dari Desember tuh, saya waktu itu Desember, kemudian dari April Bu, nggak bisa apa-apa tuh bulan April. Dari Desember ke April. Iya. April, iya. Berarti ininya cepat sekali ya Dok Cepat ya? ya. Berarti Iya. ya. Terus pas April saya sama sekali nggak bisa apa-apa, nggak bisa jalan, Nggak bisa jalan. bisa ngangkat kaki juga, Oh iya. nggak bisa miring kiri kan ya. Saya tidur ya terlentang aja, mau ke air dibopong, mau apa dibopong. Tapi support dari keluarga semuanya Alhamdulillah ya Bu ya? ya. Ah. Saya disupport dari suami, dari ibu, ya dari orang-orang terdekat di keluarga. Itu ya. bisa menambah ini juga ya Bu ya? Semangat ya. Iya. Ah, iya. Kemudian saya berobat ke sini ya. Di sini alhamdulillah dokter ngasih semangat juga sama saya. Suster-suster di sini. Alhamdulillah Bu. Saya sekarang bisa berapa kali itu kemonya Dok. Saya bisa mengangkat kaki. Saya sangat bersyukur sekali. Saya bisa bangun. Kemudian saya bisa belajar jalan. Sekarang bisa ke lantai 3 Ibu ya? Iya, alhamdulillah. Saya sama sekali udah harapan saya, tapi udah merasa gimana, tapi karena semangat dari suami, dari ibu, terutama doa ya, suami sama ibu, sama di sini dokter sama perawat ngasih support, ramah-ramah juga, saya jadi tambah semangat. Jadi pertama saya takut yang namanya di kemo tuh Bu. Pas satu kali saya kemo itu di sini ramah-ramah, susternya melayani kami gitu. Terus kami merasa tertolong juga karena apa adanya BPJS itu ya, dari yang menengah ke bawah itu kan Bu, kalau dulu yang namanya kemo itu biayanya ya Bu, tapi alhamdulillah ada kerjasama dokter sama BPJS kami tertolong Bu. Kalau ya. Efek samping daripada kemo apa tuh? Pertamanya Yang Ibu saya rasakan? pertamanya mual tuh. Wah. Mual. Terus kemudian sini rambut saya rontok. Saya sampai ibu saya sampai saya nggak boleh lihat kaca tuh sama sekali. Takutnya saya down Dok. Saya nggak boleh lihat kaca, nggak boleh. Saya udah diwaslap, makan juga udah. Tapi ibu saya telaten, nggak boleh sama yang lain. Ibu saya menyediakan makan, jus, sangat menjaga sekali makanan saya. Suami saya juga, alhamdulillah dari makanannya dijaga sama ibu saya. Cepat sekali alhamdulillah Bu. Terus kemudian mualnya cuma tadinya 2 minggu, 10 hari sampai seminggu, cuma mualnya seminggu, makannya lebih enak lagi. Rambut saya Udah mulai tumbuh. rontok, tapi kemudian udah beberapa kali Berapa kali kemo tuh? Bu? kemo, kemudian Rambut mulai rontoknya itu setelah berapa kali kemo Ibu? mungkin 5 apa 5 kali. 6 gitu ya Dok ya. Oh, terus itu rontok. Rontok sama sekali Apa nggak saja ada Bu? rambut. Rontok, terus biasanya apa? Apalagi Ini tuh gejala kulit, agak hitam. hitam gitu ya. Ini tuh dulu ya Bu, rasanya itu apa? Panas.
warnanya juga nggak tahu gimana ya dok. Kemudian besar sebelah dia seimbang. Tapi alhamdulillah sekarang Bu udah seimbang, terus kan keras ya Bu. Sekarang udah enggak, alhamdulillah. Saya sangat bersyukur sekali setiap waktu, setiap detik Allah masih memberi saya kesempatan Bu, alhamdulillah ya. Sekarang juga saya kan lagi BDR ya Bu. Dari rumah saya bisa ngajar anak saya. Sekarang udah bisa pakai ini monitoring ke rumah anak-anak. Saya sangat bersyukur sekali. Anak-anak melihat saya tuh kalau datang tuh saya udah bisa ke motor ya, anak-anak tuh menyambut saya sangat gembira, tambah semangat begitu ya. Setiap ke sekolah anak-anak semangat saya sangat tumbuh lagi gitu, alhamdulillah. Saya sangat bersyukur sekali dipertemukan. Allah menunjukkan saya jalannya ke sini ketemu dokter sama di sini perawat. Sangat bersyukur sekali. Allah masih sayang sama saya. Ya. Berarti apa ya, semuanya itu tidak lepas dari skenario Allah ya Bu ya. Betul. Jadi karenanya segala sesuatu harus disyukuri. Betul Terus kemudian sekali, juga jalan sabar, ikhlas, sabar, ya. ikhlas, Betul. pasti semuanya ada hikmahnya. Ya Iya. kan ya Bu ya, seperti itu. Kemudian juga sekarang harus lebih ini lagi Bu, dijaga lagi Iya, dari betul, Bu. pola makannya, Betul, kemudian betul. juga olahraganya, Iya, ya Bu ya, seperti iya. itu. Ini juga jadi nanti Ibu bisa berbagi juga kepada perempuan-perempuan yang lainnya juga, Iya, gitu betul. loh. Ya. Sebenarnya apa sih Dok? Apa kanker payudara ini kan memang termasuk nomor 1 ya Dok Iya. ya, di dunia ya, Iya. gitu loh Dok. Jadi penyebabnya apa, pemicunya itu apa Dok? Ya, jadi memang kanker payudara ini masih merupakan kanker nomor 1 pada wanita, baik di dunia maupun di Indonesia sendiri. Dan bukan hanya angka kejadiannya yang nomor 1, tapi angka kematiannya juga nomor 1. Ya. Nah, penyebabnya memang sebagian faktor genetik, sebagian faktor lingkungan. Ya. Jadi kalau faktor genetik itu prosentasenya sepertiganya dibandingkan dengan faktor lingkungan ya. Nah, kita tahu faktor genetik itu biasanya pada jenis kanker yang triple negatif breast cancer. Ini kan ibu Iya. diperiksa itu kan, diperiksa imunohistokimia kan ya. Jadi kanker payudara itu bukan 1 tapi ada beberapa jenis. Yang pertama itu tipe luminal atau hormonal yang sering mendapatkan obat tamofen, arimidex. Nah itu tipe luminal. Nah, Kalau untuk itu Dok, pil-pil KB itu ada di mana itu? bisa ada pengaruhnya Ada ya pengaruh terhadap juga ya, kanker Dok? bisa. Oh. Bisa. Nah, yang kedua triple negatif. Nah, mungkin seperti ibu ya. Iya. Yang triple Oh. negatif banyak faktor keturunan. Oh, faktor keturunan. Ibu Iya. berarti ada dulu dari itu orang Tahu saya mah nggak tahu, tapi mungkin Di atasnya. Oh iya iya saya. Memang kita untuk mengetahui ada atau tidak faktor keturunan itu, kita harus periksa genetiknya. Ada pemeriksaan khusus namanya BRCA1 dan BRCA2. Tapi itu memang pemeriksaan yang tidak secara rutin diperiksakan karena biayanya cukup tinggi dan tidak ditanggung oleh BPJS. Nah, yang tipe triple negatif yang dari keturunan ini memang dibandingkan dengan tipe lain memang dia lebih agresif. Nah makanya ibu agak cepat nih perjalanannya gitu dari mulai Desember Desember, ya sampai April ibu nggak bisa apa-apa ya Bu. Ya, Iya. April saya dan mulai April saya nggak bisa apa-apa. karena dia termasuk tipe yang agresif kalau yang triple negatif. Jadi kalau penanganannya lambat itu dia cepat sekali ininya menyebarnya. Berarti Bu Ranti ini sudah berapa kali kemo Dok? Kemo itu total 8 kali ditambah kemo tulang ya Bu ya. Iya. Kemo tulang. Jadi kemo tulangnya itu sampai 24 kali. Oh, kemo tulang tuh Khusus untuk 24 tulangnya. kali. Ibu udah yang ke berapa ya? Saya lupa. Saya juga lupa dong. Banyak Dok. Saking banyak ya. Kok dari apa kaitannya Dok, dari payudara terus Iya. sampai ke lari itu di Iya. kemo tulang juga Dok? Iya. Jadi untuk Ibu Ranti ini kan dia ada penyebaran dari kanker Oh, payudara. sudah menyebar. Ya, Oh. menyebar ke tulang belakang. Nah makanya Ibu Ranti ini nggak bisa jalan ya, karena gangguan pada tulang belakangnya. Gitu. Ya. Iya. Jadi dari payudara Iya. menyebar ke tulang belakang. Tulang Ya. belakang. Nah kita untuk penanganannya juga memang kayak selain kemo untuk kanker payudaranya juga untuk kemo tulangnya.
berarti ibu menggunakan BPJS sama sekali nggak? Tidak ada biaya ya. Alhamdulillah ya bu ya. Iya, sangat terbantu. Terbantu. Biayanya kalau nggak pakai BPJS? Nggak pakai BPJS satu kali kemo tuh antara 8 sampai 10 juta. Ya, Nah, ada juga yang sampai 15 juta, ada juga yang sampai 25 juta sekali kemo. Lumayan besar. lumayan besar ya. Alhamdulillah ya Bu ya, bisa ditanggung ya. semua. Terus kemudian ibu sekarang ini barangkali karena memang ibu sudah pernah terkena kanker, ibu bisa bantu dengan ini nggak sesama perempuan gitu, memberikan nasihat apapun gitu. Mungkin dari saya makanannya itu ya dijaga juga. Terus kemudian ya mungkin terutamanya itu menjaga kesehatannya gitu. Olahraganya mungkin, terutama makanannya mungkin. Kalau makanan dok yang jadi pemicu itu apa dok biasanya dok? Ya, jadi memang ada beberapa jenis makanan yang memicu terjadinya kanker. Itu kita namakan dengan makanan yang sifatnya karsinogenik gitu. Apa tuh dok? Contohnya misalkan makanan-makanan yang dibakar ya Bu ya. Ya, itu Berarti saya. nggak boleh makan itu. Iya, Berarti ibu dulu senangannya makan dibakar ya? betul. Oh. Iya. Saya nggak tahu. Saya kan bu bisa berbagi kan bu nanti kepada ibu-ibu yang Iya, lainnya, betul, jangan iya. sampai yang lainnya juga ini terkena ya bu ya. Bisa Iya. ada pencegahan preventif. Betul. Iya. Jadi karena makanan yang dibakar itu, yang hitam-hitam arangnya itu sifatnya memicu terjadinya kanker. Oh, dok saya senang sate dok. Sama. Jadi harus dikurangi dok ya. Katanya kan gini dok, katanya Iya. lebih baik makanan tuh jangan yang digoreng, malah lebih enak yang dibakar gitu. Tapi ternyata yang dibakar juga ada. Ya, memang untuk terjadinya kanker kan multifaktor ya, multifaktor. Pertama bawaan genetiknya sendiri. Jadi genetik itu bisa diturunkan, bisa gangguan genetik pada yang bersangkutan sendiri gitu. Jadi mungkin tidak ada riwayat kanker pada orang tuanya, tapi pada yang bersangkutan itu ada gen yang terganggu. Nah, itu jadi dipicu dengan makanan yang sifatnya karsinogenik, itu jadi kankernya gitu. Kalau ibu berarti masuk stadium berapa dok? Stadium 4. Stadium 4. Stadium 4. Kalau sudah ada pengobatan itu apa bisa stadiumnya turun atau bagaimana dok? Ya, sebetulnya tidak menurunkan stadiumnya, Tidak tetap menurunkan stadium tetap 4. stadium 4 Ya. hanya saja supaya Ya. tidak penyebarannya tidak ini lagi ya dok ya. Kita targetnya adalah satu remisi. Remisi itu tidak ada gejala pasiennya ya Bu ya, tidak ada penyebaran lagi kemana-mana ya. Kemudian survivalnya, harapan hidupnya lebih panjang. Untuk stadium 4. Berarti harus semangat bu, semangat. Insya Allah selalu semangat. Ya, keluarga, ya kan? Terus ya. Keluarga di sekeliling ibu semuanya sayang dengan ibu. Ya, Orang tua, alhamdulillah. suami, anak. Ya, ini yang betul. menjadikan semangat ibu, gitu Ya, kan? iya, Seperti itu. betul. Nggak sedikit juga banyak saya punya teman pengalaman juga dia kanker payudara kebetulan dia juga sudah diangkat stadiumnya sudah tinggi kok. Itu sampai udah ada berapa tahun ya segini. Ya harapan hidupnya agak panjang dok Iya. gitu dan sekarang alhamdulillah nggak nanggung gitu karena dianya juga kalau mungkin tingkat stressingnya tinggi juga itu mempengaruhi juga pada Mempengaruhi dia dok juga, ya iya. gitu loh. Karena dia memang apa ibu ya menjalani hidup memang semuanya ini kita harus bersyukur itu barangkali Betul, yang lebih iya. ini intinya di situ kita ketika kita semuanya bersyukur ya kan apa yang diberikan oleh Allah Iya. ya ini kan Allah sayang dengan kita insya Allah ya penyakit juga akan ini ya dok ya Iya. karena imunnya juga lebih Lebih tinggi, lebih ya. tinggi barangkali. Dan memang sekarang walaupun dia penyebab kematian nomor 1 pada wanita, jenis pengobatannya pun sudah sangat maju untuk kanker payudara, bahkan lebih maju dibandingkan dengan pengobatan kanker lain gitu ya. Iya. Selain operasi ya Ya. ada beberapa obat yang bisa kita berikan gitu. Bahkan sampai terapi target. Terapi target itu untuk pasien-pasien yang jenisnya HER2 positif tuh, jenis kanker payudaranya. Jadi selain kemo biasa ada obat tambahan yang kita berikan juga. Kalau obat itu nggak ada efek sampingnya ya
hanya kemo saja dok yang berefek. Kalau obatnya sendiri obat minum? Obat minum biasanya obat hormonal ya. Hormonal. Kita berikan, Bu, Itu ya. nggak ada efek samping mual atau apa rambutnya bisa rontok atau nggak ada ya dok? Biasanya enggak. Kalau Nggak ada. obat hormon Kalau obat biasanya, hormon nggak ya. ada ya dok ya? Ya. Kecuali obat kemoterapi, Bu. Ada obat kemoterapi juga yang diminum. Nah, itu juga keluhannya hampir sama dengan obat kemo yang Oh diinfuskan. gitu. Ya. Iya, Jenis iya. obatnya ada perbedaan. Cuma karena Bu Ranti ini tipe yang triple negatif, makanya nggak dapat obat hormonal. Gitu. Jenisnya berbeda. Jadi kalau kita dok untuk lebih pencegahan ya berapa anu sekali dok kita untuk memeriksakan diri kita sendiri dengan caranya seperti apa? Ya, deteksi dini ya, Deteksi terutama dini. ya untuk kanker payudara ini memang penting sekali deteksi dini kanker Ya. payudara. Nah, itu bisa dimulai pada usia 20 tahun. 20 tahun ya Jadi dok ya? lebih dini itu lebih baik ya kita dalam mendeteksi barangkali ada gangguan pada payudara. Nah, itu bisa dilakukan dengan pemeriksaan payudara sendiri atau sadari, Sadari ya. dan pemeriksaan sadanis, pemeriksaan payudara secara klinis. Gitu, ya. Ya, memang ini tampaknya perlu dimaksimalkan nih, sadari ya pemeriksaan payudara sendiri untuk masyarakat sehingga kalaupun ada gejala-gejala lebih cepat berobat sehingga lebih cepat ditangani. Barangkali ini apa tugasnya Bu Kadinkas nih sosialisasi ke ini ya jajarannya di bawahnya. Ya, kita kan memang ada namanya posyandu PTM, juga kegiatan-kegiatan di antaranya yaitu ada deteksi dini untuk kanker, kemudian ada untuk yang pemeriksaan hipertensi, pemeriksaan tensi gitu, supaya tadi jangan sampai nanti kalau pas periksa tensi ya kalau tensinya tinggi segera diobati, jangan sampai terjadi stroke Ya, gitu. betul. Kemudian sama juga untuk pemeriksaan secara dini kanker itu ya ada yang namanya pemeriksaan yang untuk CA itu Cervix, IVA test ya. ya IVA test gitu. Jadi nanti ke depan mungkin Ibu sudah aktif lagi, Ibu sebagai wakil bupati tentunya dengan dengan yayasan kankernya, dengan ada klinik utama ini ya Dr. Lutfi, tentunya ini angin segar bagi kami di Dinas Kesehatan ya Bu ya. Iya. Di bawah kepemimpinan Ibu kami siap untuk supaya perempuan-perempuan Kabupaten Cirebon khususnya ya Bu, mohon maaf ya Bu Ya, nggak khususnya apa-apa. di Kabupaten Cirebon semuanya sehat. Amin. Ketua YKI-nya wakil bupati pasti akan memperhatikan ya. Iya, terima kasih. Memperhatikan Saya penderita concern kanker. Bu dengan Iya. perempuan karena saya mewakili dari gender ya Bu ya Iya. gitu. Jadi memang terukur ada istilah seperti ini Bu. Negara kita maju itu karena memang perempuannya. Jadi perempuan ini adalah tiang agama, tiang negara juga gitu. Karena pendidikan awal anak-anak ada di tangan ibu-ibu semuanya gitu. Oleh karenanya saya mendorong Dr. Lutfi ya, kemudian Ibu Kepala Dinas Kesehatan supaya ayo Bu kita satu frekuensi untuk mendorong gimana perempuan-perempuan yang ada ya ini supaya lebih sehat. Nah, seperti itu. Barangkali coba Ibu saya mau barangkali Ibu punya pesan atau motivasi ya berdasarkan pengalaman Ibu dari mulai dari gejala sampai kemudian sampai Ibu sudah agak lebih agak sehat Ibu ya. Apa yang Ibu sampaikan kepada perempuan-perempuan yang mendengarkan ini nih Bu? Bagi ibu-ibu semuanya yang mendengarkan ini, jangan takut untuk periksaan sedini mungkin, barangkali ada gejala ataupun tidak. Terus kemudian jangan shock mendengar kalau ada yang terkena kanker gitu. Jangan takut karena sekarang
sudah semakin maju. Jadi harus semangat, karena semangat dari diri kita itulah obat yang paling utama juga ya. Karena pengobatan juga harus diimbangi dengan semangat kita. Dan berdoa ya Bu ya. Iya betul. Harus dijalani dengan sabar, dengan ikhlas. Iya. Karena semua itu akan meringankan derita yang kita alami. Ya. Berdoa dan berikhtiar, Berdoa semangat dan berikhtiar. Iya. Ya, benar. Harus ada ikhtiar Ada ikhtiarnya juga. Mau berdoa aja kan ikhtiar. Jadi memang semuanya harus seimbang. Ikhtiar, kemudian kita berdoa. Ya. Saya akan beralih mungkin ya Dok ya. Dengan Ibu Ranti mungkin sudah ya. Payudara mungkin ini didengar juga dengan perempuan-perempuan ini ya Dok ya. Yang mendengarkan, mudah-mudahan ini akan menjadikan pengetahuan, untuk menambah pengetahuan buat perempuan-perempuan apabila yang terkena kanker, ya kan? Ini supaya jangan terlalu takut ya Bu ya. Langsung kita berobat ya. Kemudian juga berdoa apa yang diberikan petunjuk oleh dokter juga ya, ini harus diikuti ya Bu ya, intinya seperti itu ya kan. Terus kemudian juga orang yang di sekeliling kita juga nih ya, terutama mungkin ini menjadi obat juga ya Dok ya. Orang-orang di sekeliling kita misalnya orang tua ya yang selalu mendoakan ya Bu ya. Jadi doa seorang ibu itu tidak akan bisa mengalahkan walaupun doa 1000 kiai Bu ya, seperti itu. Jadi kita selalu minta doa kepada orang tua. Begitupun suami Bu. Suami saya selalu mendampingi ya. Alhamdulillah ya. Berarti dalam keadaan apapun. Berarti Dok nggak hanya pas senang aja ya Dok ya. Nah, gitu ya. Perlu diingatkan juga nih untuk suami-suami semuanya ya. Suami siaga ya Bu ya. Suami siaga ya. Jadi jangan hanya pas kita sehat saja, kita sakit tidak mau memberikan perhatian yang khusus ya. Justru itu intinya di situ ya Bu ya. Alhamdulillah ya Bu ya, Bapak tetap saya menjaga. Dan doa suami juga itu Bu sebenarnya kalau ya. Iya kan, artinya apa? Kalau orang ada peribahasa kalau ada orang yang mesti harus itu adalah suami itu Bu, ya kan? Ridhonya Allah, suami. Ridhonya Allah ya ridhonya suami ya, Betul, untuk seorang istri ya, seperti itu. Barangkali itu saya dengan Ibu Ranti sudah, saya barangkali beralih dengan Ibu Daini ya Bu ya. Ibu Daini ya Bu ya. Ibu Daini dari Kabupaten Cirebon ya Bu ya. Di mana Bu tinggalnya Bu? Di Pertawinangun Bu. Pertawinangun sih. Oh, Pertawinangun. Ibu usia berapa Bu? 55. 55? Iya. Oh. Lahir 65. Lahir 65 ya. Punya putra putri berapa Bu? Punya putra 2. Putra 2, Cucu 2. cucu 2. Udah punya cucu ya Bu ya. Iya. Kalau Ibu ini kankernya kanker apa? Getah bening. Getah bening ya? Iya. Oh, nah itu awal yang dirasakan seperti apa tuh Bu? Gejalanya? Pertama kayak biji kacang Bu. Pertama-tama tuh. Pas Ada di leher mana? sini. Di leher sebelah kanan? Sebelah kanan. Oh iya. Pas itu saya pegang-pegang, pas bilang ke ibu tuh, wah itu mah kelenjar. Kelenjar, ya biasanya kan seperti itu ya. Dikasih apa namanya? Diduainin. Oh, zaman dulu kan gitu Dok. Iya. Di langit-langit gitu ya. Oh, di langit-langit gitu. Terus sebelum ini Dok, sebelum sikat gigi Dok, sebelum tidur. Saya mengalami nggak ya zaman itu? Saya dulu begitu Oh Dok. iya. Jadi saya dulu begitu sama bapak saya, kalau apa ya bisulan apa ya. Dan itu Dok, jadi disapin. Tapi kadang suka ini juga ya Dok ya. Iya. Terus gimana Bu? Saya dulu yang hal-hal itu tuh Bu. Diurut. Pas itu ya nggak apa-apa. Pas kok saya sering pegang lagi. Kok lama-lama nambah gitu. Tapi kondisi nggak apa-apa itu. Pas sayanya ragu sendiri kok nambah gede. Akhirnya setelah berapa bulan tuh Bu? Dari bulan apa tuh? Kerasa ada saya dari benjolan? 2012 Dok. 2012? Iya dari 2012 Bu.
Pas gitu ada ini yang Biji gitu. kelereng, Oh, sekelereng. ini yang kelereng. Tapi nggak menonjol keluar ya Bu ya? Menonjol. Oh, menonjol kelihatan Jadi, keluar. Kalau dipegang tuh jadi apa ya? Kayak jalan gitu. Oh, jalan. Jadi Iya, ini ya, iya, iya. Goyang-goyang, Iya, goyang-goyang. goyang-goyang. Pas itu saya penasaran, saya langsung diperiksa di puskesmas. Pas puskesmas, kata dokter puskesmas, wah ibu mah ini mah harus ke bedah, kata dokter puskesmas. Langsung saya ke dokter bedah, kebetulan waktu itu di Mitra Plumbon, waktu 2012. Pas langsung saya waktu itu ketemu dokter Edi, beliau yang sudah almarhum. Kata beliau harus, oh ibu ini harus dioperasi. Tapi spontanitas saya nggak kaget pertama Bu, nggak apa-apa saya nurut. Beliau bilang hari itu, besoknya saya datang sendiri, nggak saya bilangin keluarga, nggak apa. Maksud saya nggak bilang dulu biar saya simpen sendiri hal-hal yang kayaknya. Jadi nggak ngomong dengan keluarga? Enggak. Suami nggak? Enggak, saya nggak bilang-bilang, cuma saya mau bilang, Pak saya mau ke rumah sakit, minta diantar aja. Pas saya malah saya ngejak yang diajak waktu itu saya tetangga teman dekat Bu. Jadi akhirnya setelah selesai operasi, ini singkat aja ya Bu ya. Setelah selesai dioperasi, saya ambil hasil labnya. Itu ibu ini mah ininya kanker. Nah di situ saya baru nonton Bu, saya kaget, saya nangis. Lalu saya cerita sama keluarga, dan akhirnya udah saya diemin aja. Pas saya ketemu dokter dalamnya, dokter Siana, kata dokter ibu harus di kemo. Kankernya stadium berapa? Waktu itu 2 Bu. Oh, stadium 2. Waktu itu masih 2. Stadium 2. Waktu itu saya belum kenal beliau. 2012 waktu itu, karena waktu 2012 itu kemo tuh bayar Bu. Oh, berapa Bu? Waktu itu saya habis 3,5 juta yang generik Sekali kemo? Iya. Sedangkan kata dokter tuh harus 2 kali kemo atau 4 kali, 6 kali. 2 minggu sekali saya kemo. Pas baru sekali saya kemo Bu. Pas saya namanya orang lihat keadaan, saya 1 kali di kemo cuma bayar 3,5 juta. Saya berpikir panjang, saya minta sama Gusti Allah aja. Gimana Ibu? Saya yakin saya pasti sembuh nih. Ya. Saya punya inisiatif, saya pasti sembuh. Enggak apa-apa. Pas tapi dasar Bu murun belum di ini, udah kemo sekali, tapi kok tetap terus saya bandel, nggak kontrol lagi. 2013 saya nongol lagi di sini sama di bawah ini, malah nambah gede Bu di sini. 2013 saya operasi lagi sama dokter Kamajaya, karena dokter Edi udah nggak ada, saya ganti sama dokter Kamajaya. Terus beliau juga marah, ibu pasien bandel katanya, ibu harus dibawa ke Bandung, harus di kemo. Bandung di mana tuh? Di Hasan Sadikin. Oh, Hasan Sadikin. Ya. Saya cerita sama keluarga begini. Akhirnya saya sempat dibawa ke Bandung sampai 5 bulan Bu. Oh ya? 5 bulan. 5 bulan ke Bandung, tidak ada hasil sedikit pun. Maksudnya kan memang harus suruh di kemo Bu. Saya bolak-balik 5 bulan, cuma di poli terus. Selama 5, memang Dengan BPJS juga ya Bu ya? BPJS waktu itu Bu. Karena waktu itu tuh memang pasien di Hasan Sadikin kan bukan ribuan lah ya. Nah akhirnya pada waktu itu 2014 Allah udah memberi petunjuk di rumah sakit Permata. Saudara sakit, kebetulan saya yang antar. Saya kan aktif betul Bu, aktif segala sesuatunya di desa tuh. Di desa. Jadi saya nganter. Pas nganter saya nyoba BPJS bisa ini enggak ya di Permata. Kan waktu itu Permata belum menerima BPJS. 2014 bisa Bu. Saya semangat, saya datang ke situ. Pertama yang ketemu bukan dokter dulu, Ya.
dokter dalamnya pas kata beliau, "Wah, ini mah Bu harus ke dokter Lutfi hari Sabtu." Saya ingat hari Sabtu ketemu dokter. Hari Sabtu, saya ingat banget hari Sabtu. Saya kayak nemu ini Bu, kayak nemu Mas Segono. Iya, iya, gitu ya. iya. Soalnya saya ingat waktu saya pulang dari Mulun, bener jalannya Allah tuh beda. Saya waktu pulang dari Bandung, saya pakai travel, saya ketemu ibu-ibu. Ibu-ibu tuh Neng dari mana? Saya berani kalau ke Bandung juga saya sendiri Bu, ngirit ongkos. Ibu sendiri. Ya kadang sama bapak, Sama bapak. tergantung kondisi saya. Memang bapak juga luar biasa seperti ibu suaminya ibu. Alhamdulillah ya, Bu, ya. Bapak luar Iya, biasa. bapak-bapak sebenarnya luar biasa Iya. ya. Situ iya kayaknya sih yang terakhir pas itu ketemu ibu-ibu. Saya juga, anak saya dokter, kata beliau tuh bilang, anak saya juga dokter. Masih inget nyebut namanya Dokter Lutfi, orangnya paling ganteng. Oh, Iya, ya bisa aja. Enggak Pak. Iya dok, itu bilang yang ibu-ibu itu tuh. Saya juga, anak saya dokter, orangnya baik. Ini pas dilalanya yaitu saya waktu hari Sabtu ketemu dokter. Terus saya langsung ketemu Pak Dokter. Saya kasih berkas-berkas saya yang aslinya, kalau yang itu aja kan ada di Bandung Bu. Perasaan. Iya, saya kasih ke dokter. Beliau bilang, "Ibu nggak usah ke Bandung, biar saya yang handle semuanya." Kata dokter, ingat sekali itu tuh, kata-kata itu tuh ingat banget. "Ibu, dok, saya pengen dikemo secepatnya, soalnya teman-teman yang semua tuh Bu, hampir semuanya sudah, yang memang kabel berkendak lainnya sudah dipanggil duluan karena kelamaan di kemo. Waktu itu aja kan udah stadium 2, ketemu dokter udah stadium 2B, jarak 5 bulan aja cepet banget. Pas kata dokter, "Ibu nggak usah ke Bandung, biar saya yang menangani semuanya." Pas waktu itu tanggal berapa, Mbak Ica telepon, "Ibu di kemo, pertama-tama orang di kemo di Permata itu saya Bu, sama beliau tuh." Pas di kemo, waktu itu di kemonya pagi, ya yang kemo Mbak Ica, dokternya selalu di, saya orangnya paling kuat dan selalu paling spot. Akhirnya cerita ya Bu, ada ibu-ibu 2 orang Bu, mereka semuanya udah almarhum. Dia kalau di kemo pengennya dengan saya, hampir semua pasien pengennya dengan saya Bu, karena waktu masuk dalam posisi di ruangan kemo saya nyanyi. Nyanyi sinden. Nyanyi. Padahal mah hati kecilnya Iya. apa ya Bu, jadi menghibur diri. Iya, Saya Bu. senang-senang sendiri ya, pokoknya menghibur mereka itu. Jadi akhirnya mereka semua pengennya dengan saya kalau di kemo tuh. Saya makan, "Ibu kok nggak mual?" Kata sebelah, "Nggak mual apa?" Tapi akhirnya berkah Bu, setiap kali di kemo saya nggak pernah mual. Yang mual mah ada sedikit. Jadi itu Bu, kalau kesannya orang di kemo itu, memang kalau yang nggak tahu mah kemo itu sakitnya luar biasa. Tapi aslinya tidak Bu, tergantung yang emonya. Yang emonya betul kata ibu ini. Kebetulan saya setiap di kemo sama Mbak Ica 6 kali kemo tuh, selalu dengan kelembutan. Setiap kali nggak tahu yang dimasukinnya si obat kemonya, "Ibu maaf ya ini vitamin." Dalam hati, bukan, ini yang bikin. Mbak Ica berarti tabungannya banyak untuk jalan-jalan ya. Luar biasa Bu. Berarti Ibu udah berapa kali kemo? Saya sama yang di swasta itu berarti di dokter 6, di rumah sakit Mitra Kubon 2 kali Bu. Terus sekarang perubahannya gimana? Alhamdulillah, cuma kadang-kadang kalau lagi kecapean, kebetulan saya kan jualan, jadi kalau capek ya ada rasa sakit. Ini kan tiap sih Bu, jadi sampai sekarang juga jadi alhamdulillah tidak ada kalau kecapean.
Jadi sekarang dikasih sama dokter obat rutinnya cuma apa tuh kolesterol, vitamin gitu aja. Terus Dok, kalau ke apa kanker kelenjar ya yang dialami Ibu Dian ini, itu seberapa itu Dok kalau dibandingkan dengan kanker payudara? Ya. Jadi kanker kelenjar memang ada dua jenis, ada yang Hodgkin lymphoma, ada yang non Hodgkin lymphoma. Nah, kalau Hodgkin lymphoma biasanya namanya bimodal distribution. Jadi bisa pada usia muda 15 sampai 30 tahun dan bisa pada usia di atas 50 tahun. Nah, kalau yang Ibu Daini ini termasuk dia yang non Hodgkin lymphoma. Jadi yang pada usia yang lebih tua gitu terjadinya. Ini memang kalau dibandingkan dengan kanker payudara, kanker kelenjar ini merupakan salah satu jenis yang responnya sangat baik terhadap kemoterapi. Nah, makanya Ibu tidak muncul-muncul lagi ya, benjolannya sudah demikian lama sejak terakhir kemo ya. Nah, kecuali yang jenis yang Hodgkin. Kalau yang jenis yang Hodgkin itu memang relatif lebih sulit. Kalau yang non Hodgkin seperti Ibu ini memang responnya sangat bagus terhadap pengobatan. Bahkan dibandingkan dengan kanker payudara lebih bagus sih sebetulnya kanker kelenjar respon pengobatan. Kalau pemicunya juga sama juga ya Dok? Hampir sama pemicunya. Terus kemudian dari pola makan, gaya hidup lah ya Dok ya. Betul. Nah Ibu nih kayaknya nih kan kanker kelenjar nih biasanya kesukaannya apa nih? Kan kalau nggak dari itu dari makanan. Ibu apa dulunya nih? Keluhan. Kesukaannya, makanannya yang dikonsumsi dulu dari dulu gitu, kesukaannya kan bisa kita dilihat dari situ ya Dok barangkali ya. Sate dong. Oh bakaran lagi berarti. Sama, Bu. Berarti dari bakar-bakaran tuh ya Dok. Iya, Bu. Nah. Terus goreng-gorengan juga termasuk atau Iya, gimana? gorengan tuh Bu. Gorengan. Oh, Iya. dari minyak juga ya Dok ya. Iya. Yang sekarang ini mungkin apa ya banyak apa minyak itu beberapa kali Beberapa pakai kali, ya Dok ya, ya. betul. Seharusnya berapa kali Dok gitu Dok? Ya, Kesehatan cuma pun satu kali. sekali sudah. Iya. Iya. Cuman memang kalau pada jenis yang non Hodgkin memang ada faktor kelainan gen juga Bu. Jadi tidak semata-mata dari sate gitu. Nah, akhirnya bikin tenang juga. Berarti minyak sate masih boleh ya? Jadi ada gangguan di perkembangan dari sel darah putih, sumbernya dari situ. Jadi gangguan walaupun bentuknya kelenjar itu termasuknya kanker darah gitu. Jadi kanker, ya termasuknya kanker darah. Jadi kanker darah itu ada yang kanker kelenjar itu termasuknya kanker darah walaupun bentuknya padat gitu ya, kelenjar ya. Kemudian ada yang leukemia dan kemudian ada lagi yang namanya multiple myeloma. Jadi itu jenis-jenis kanker darah sumbernya karena gangguan perkembangan sel darah putih. Tenang aja ibunya ya. Iya. Udah sehat kan sekarang. Udah sehat kan ya Bu ya? Berarti sudah bisa aktivitas. Kalau dulu tetap aktivitas sih bisa ya Bu. Saya ya? aktif Karena di banget sini Bu ya. orangnya Bu. Habis di kemo juga saya biasa, makanya orang Kalau di kemo berarti efek sampingnya juga sama juga. semua tapi enggak Kalau rambut Bu kerontok. rontok. Oh berarti semua Justru saya satu kali di kemo itu ingat Bu, waktu pertama kali satu kali kemo saya jam 2-an jam 2 malam saya mau sholat tahajud. Saya setiap kali sholat kan mau sisiran dulu, saya sisiran. Saya kaget lihat apa sisiran rambutnya segini rontok. iya langsung apa langsung banyak. Terus saya telepon bapaknya, kebetulan bapaknya kan jadi security di Montoya gitu. Saya telepon bapaknya, saya sambil nangis. Nggak apa-apa kata bapaknya, tapi kalau bisa kata bapaknya jangan digondol. Tapi saya keras kepala, saya tetap minta digondol Bu. Saya enggak minder, enggak merasa apa. Saya langsung digondol. Tapi tetap saya waktu itu tuh jam 2-an langsung saya sholat lanjutin. Paginya saya langsung digundul. Ya sempat malu juga Bu.
Kan pakai jilbab ya. Enggak, makanya aku Paling yang lihat bapaknya aja. kan kalau tidur tuh Bu. Oh, tidur. Kalau tidur tuh jadi ada rasa minder sedikit. Soalnya ini ceritanya Bu, kejadian. Ini temen saya waktu itu Ibu Karisem tuh naik meja. Dia itu bilang sama saya Bu, tapi orangnya udah meninggal. Udah ini mah kuat, katanya bapaknya sayang. Saya mah banyak pikiran Bu, takut bapaknya cari istri lagi. Dua Bu, satunya Ibu itu sama saya dekat sekali 4 orang, terus kalau kemana-mana saling support. Ibu Beni mah enak-enak aja sih katanya. Nggak sedih, nggak apa yang enggak Bu. Memang itu bapaknya genit banget Bu. Sama saya pernah saya marahin. Bapaknya siapa itu? Karisem. Oh. Nanti saya bilangin ya, jangan genit lagi gitu. Tapi sekarang rambutnya udah mulai agak tumbuh lagi atau gimana? Saya Masih? Enggak. udah cantik lagi Bu. Oh iya, cantik lagi. Ibu Rianti juga udah mulai tumbuh lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Katanya itu apa? Buat penyubur rambut tuh dari tag yang basi tuh ya di benar atau enggak? Enggak ya. juga Bu. Tumbuhnya tambah lebat. Tunggu sendiri Ya tambah lebat. Tambah lebat ya. Malah lebih bagus. Saya padahal umur mau 60 enggak ada Uban. Enggak ada uban sedikit Bu. Gitu. Iya. Berarti sendiri. Ya jangan Bu. Jangan Bu, nanti cari saya Ya ganteng lagi ya. Saya nggak punya uban Bu. Oh gitu. Iya. Oh tadinya sebelum ada uban ya? Enggak Oh ada. berarti yang belum tumbuh uban ibu. Kalau saya sengaja Bu. Sengaja diputihin. Kecur. Khas betul Ya mudah-mudahan lah ibu ya. Iya. Sekarang ikuti petunjuk dokter, ya Iya. kan? Lakukan kemo misalnya. Kemonya berapa kali dok kalau ini dok? Ibu udah 6 kali udah selesai Bu. Jadi udah selesai dok. Udah selesai. Oh udah selesai. Udah selesai. Kalau udah selesai terus maintenance-nya gimana dok? Kontrol rutin aja. Kontrol tiap rutin bulan. aja, Iya. tiap bulan. kontrol. Satu bulan sekali. 1 bulan sekali. Oh gitu ya. Terus Bu Kadindas gimana? Kadindas? Alhamdulillah, berarti tinggal jaga stamina aja ya dok ya. Iya. Stamina, terus Iya. makannya juga siap, berarti makannya yang kalau dulu mungkin Iya, Bu. makan yang Iya. jajan-jajan Iya. jajan yang apa yang cepat saji itu mungkin makanan cepat Bakso. saji, bakar-bakaran, bakso itu kan di situ pecinya kan banyak sekali ya dok ya. Nah ini mungkin yang harus tetap KBS dijaga, makanan juga yang penting, dan yang penting adalah semangat, semangat Betul. untuk selalu ya kita namanya kita sudah punya keluarga, ada anak, ada cucu, mungkin pengen ada sampai cicit gitu ya Bu ya, itu semangat untuk tetap sehat dan panjang umur. Iya dok. Kalau berarti Bu Rianti dengan Bu Diana nih, Daini. Nah ini untuk anaknya sendiri gimana dok? Kan sudah ada ini dok. Ya. Nanti gennya ke bawahnya seperti apa dok? Ya memang idealnya kalau untuk Ibu Daini mungkin tidak ada masalah kelihatannya, tidak terkait langsung karena tidak diturunkan kelainan gennya. Tapi kalau misalkan Ibu Ranti, memang idealnya anak-anaknya diperiksakan genetiknya sebetulnya. Seharusnya seperti itu. Pemeriksaan gen namanya gen BRCA1 dan BRCA2. Jadi kalau misalkan hasilnya positif nih, ada resiko untuk menderita kanker. Tapi biayanya besar ya dok ya? Biayanya satu pemeriksaan itu 5 juta. Oh, satu pemeriksaan 5 juta. Jadi 2 pemeriksaan itu sekitar 10 juta, dan itu bisa diperiksa di Jakarta, di Kalkem, ada di Jakarta. Gitu. Itu seperti Angelina Jolie tuh bintang film kita. Jadi dia preventif, jadi mastektomi, jadi diangkat karena dia tahu ada gen BRCA1 dan BRCA2 yang positif. Jadi dia preventif sebelum terjadi kanker, diangkat dulu payudaranya. Gitu seperti Nah itu. gini dong, berarti kan kebetulan ya orang tua saya, ibu saya juga CA namanya itu Iya. waktu itu tahun 2002 Iya. dioperasi waktu ada dokter Askar. Oh iya. Kemudian menjalani kemoterapi juga. Iya. Nah
tapi tetap dari sejak dioperasi kemudian kemoterapi, tapi akhirnya selama 5 tahun meninggal. Nah saya juga udah preventif, udah melakukan pemeriksaan mamografi. Iya. Nah apakah itu cukup atau ada pemeriksaan yang lain? Mamografi kemarin hasilnya bagus. Bagus ya. Iya. Memang sih kita perlu tahu jenis kanker pada ibunda dulu ya. Jenis kankernya gitu ya, apa? Kalau jenis kankernya yang triple negatif, ada kemungkinan untuk anak-anaknya juga menderita kanker juga. Pemeriksaan mamografi memang perlu dilakukan sebagai screening ya. Iya. Tapi mungkin karena yang ibunda itu belum terdeteksi jenisnya apa, nggak ada salahnya sih kalau misalkan diperiksakan BRCA1 atau BRCA2. Tapi pemeriksaan itu sulit dilakukan pada pasien yang bukan kanker payudara karena harus ada ininya, jaringannya. Jadi memang idealnya sih ibunda dulu yang dicek ya. Jadi kalau misalnya preventif saya deteksinya apa lagi? Nah, kalau mau periksa lebih jelas, periksanya gen, mama print namanya. Mama print. Periksanya di mana, Dok? Periksanya di Kalgen, Jakarta. Oh. Atau pemeriksaan yang sederhana dulu bisa, pemeriksaan saya lupa ada di Prodia. Jadi deteksi untuk kemungkinan terjadinya kanker. Jadi walaupun belum ini Dok, kalau memang ada gen diangkat gitu Iya, Dok? iya. Oh gitu. Iya, itu mungkin terlalu ekstrim ya Bu ya. Iya, Yang iya. terlalu ekstrim yang Angelina Jolie gitu. Iya. Mungkin dia saking takutnya. Saking takutnya Dok ya. Iya. Terus kalau ini Dok, ibu saya dulu kan pernah juga Dok, kelenjar air susunya itu meningitis ya Dok ya. Oh, Nah, mastitis itu, ya. mastitis ya Dok ya. Nah itu dulu pernah juga diangkat Dok, tapi bukan hanya benjolannya saja Dok. Dan perkembangannya memang cepat sekali Bu. Itu awalnya itu seperti jerawat di payudara, lenting sedikit kecil gitu ya. Seminggu tuh udah jadi segini Dok. Cepat gitu loh, jadi peradangan. Nah itu kalau itu bisa timbul lagi, apa itu termasuk tumor atau apa Dok? Jadi semua benjolan itu kita sebutkan sebagai tumor sebetulnya ya. Tinggal nanti penyebabnya bisa karena infeksi, bisa karena jenis jinak gitu ya, atau ganas. Nah yang ganas ini yang kita sebutkan dengan kanker. Nah mungkin untuk ibunda kayaknya sih bukan karena ya, cuma ya. infeksi aja kelihatannya ya. Itu radang ya. Ya barangkali ini ada harapan. Oh iya Bu, harapannya apa coba? Tadi kan udah pertanyaannya ya. Harapan ke depan Bu. Pesan kepada Harapan kepada perempuan-perempuan. Sri-Kandi kita harapan kepada perempuan. Harapannya ya semoga wanita khususnya ya Bu ya yang ada di Kabupaten Cirebon khususnya semuanya diberi kesehatan, amin, diberi kekuatan lahir dan batin. Dan kami cuma ada permintaan satu, seandainya Dokter Luti punya rumah sakit, biar pasiennya jangan jauh-jauh perginya, selalu beliau nungguin Bu, karena ini malaikatnya. Kami semua pasien atas nama pasien dokter selalu berdoa biar dokter itu punya rumah sakit sendiri. Amin. Jangan jauh-jauh Bu. Iya. Apalagi yang rumahnya di Majalengka ya Bu. Jauh ke sana, jauh ke sana. Iya. Harapannya cuma itu aja. Amin, terima kasih Bu. Iya. Dan terima kasih juga pada Ibu Wakil Bupati. Siapa Bu nama saya? Ibu Ayu saya memanggilnya. Yang sudah berkenan memanggil kami berdua di tempat Dokter Luti. Kami sangat bangga sama Ibu karena Ibu seorang wanita, tapi Ibu bisa sukses dan bisa mengayumin ibu-ibu yang ada di Kabupaten Cirebon ini. Cuma itu aja Bu. Aduh Bu, saya jadi terharu.
semangat menjadi semangat Bu. Boleh permintaan nggak Bu? Kenapa? Boleh permintaan nggak? Hanya intermezzo doang. Oh, kasih pantun Bu. Pengennya ibu-ibu yang khususnya kami semua yang ibu-ibu yang pasiennya Dokter Lutfi ini sekali-sekali pengen dihibur. Gak tahu hiburannya kemana. Tapi saya lagi COVID. Ada beli juga bilang nanti Bu, saya yang selalu banyak ngomong ke dokter tuh Bu. Saya selalu banyak ngomong, selalu ngasih apa ya, biar semangat. Dokternya juga ini pasti pasien ini yang paling suka minta. Boleh lah Dok, nanti di ini Dok. Iya. Apa diagendakan. Ibu ini kan senang nyanyi Dok, ntar dikumpulin ibu dia nih Iya, nyanyi ya. iya. Bukan nyanyi dah. Oh, bukan apa? Jadi nyanyi menghibur gitu. Oh, iya. Memang sempat kita rencanakan ya ada kegiatan apa senam bersama, Senam kemudian bersama. jalan santai ya, ya dekat-dekat aja gitu ya. Yang penting sama-sama. Cuman Biar keburu silaturahmi. COVID begini Iya, ya, betul. jadi memang terkendalanya di situ. Ya, ya. Nanti diagendakan lah ya Dok ya. Baik. Maka closing barangkali. Bu Ranti barangkali ada. Oh, Bu Ranti, ayo Bu Ranti. Ada harapan? Ada harapannya apa? Harapannya Bu Ranti. Ya, semoga ibu mensupport klinik ini menjadi lebih baik lagi mendukung rencana dokter, karena alhamdulillah dokter di sini adanya LMC ini bisa membantu kami yang menderita kanker ini tidak jauh-jauh. Kemudian alhamdulillah dokter bekerja sama dengan BPJS, semoga terus Bu supaya bisa membantu kami gitu ya. Harapannya begitu, semoga ibu dokter di sini dan keluarga besar LMC sehat semua. Sukses. Semoga Allah memberikan keberkahan dan keindahan surga nanti. Amin ya Allah. Amin. 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 Insyaallah. Iya. Nah, Ibu sudah cukup pertanyaannya. Sorry Dok, kayaknya saya udah apa ini bisa apa ya, jadi nasihat buat perempuan-perempuan yang ada baik yang berobat di sini tadi di apa Majalengka yang tadi saya tanyakan, terus Indramayu, terus mana lagi Dok tadi? Sumedang ya. Kalau saya melihat ini di sini tuh justru lebih banyak dari wilayah lain ya ketimbang daripada masyarakat Kabupaten Cirebon gitu loh. Sesungguhnya kemo ini sudah bisa dilakukan di sini. Oleh karenanya saya menghimbau kepada perempuan-perempuan atau begitupun bapaknya ya yang terkena penyakit kanker apapun, sebenarnya kemoterapi itu sudah bisa dilakukan di Kabupaten Cirebon gitu loh. Kalau dilakukan itu misalnya dirujuk ke RSHS ya Dok ya, barangkali itu segera di mungkin ke sana dulu ya Dok ya. Nah setelah petunjuk di sana kalau misalnya itu perlu dilakukan kemoterapi, barangkali bisa koordinasi ya Dok ya, dokter yang di sana dengan Dokter Lutfi agar supaya dilakukan kemoterapi di Cirebon LMC ya. LMC karena di Walet juga kita ada, di sini juga sudah ada. Oleh karenanya karena ini bisa kalau mungkin untuk pengobatannya kebanyakan masyarakat menggunakan BPJS gitu ya, tapi untuk living cost-nya ke sana, ongkosnya gitu. Kemudian karena di RSHS itu tadi Ibu bilang mungkin ratusan, mungkin banyak ya Bu ya dalam satu hari, itu juga mungkin waiting list, kita harus tunggu, dan kemudian juga kita harus tinggal di sana gitu, itu kan butuh biaya ya kan. Oleh karenanya saya menghimbau kepada masyarakat yang memang terkena kanker ya untuk bisa lakukan berobat kemoterapi di Kabupaten Cirebon, di Rumah Sakit Walet atau di LMC gitu loh. Dan saya juga terima kasih Ibu Rianti, begitupun Ibu Daini, ini menjadikan nasihat juga untuk perempuan-perempuan ya. Ketika kita diberikan cobaan, disayang sama Allah, kita diberikan suatu penyakit kanker ya,
jangan terlalu cemas ya Bu ya. Betul. Yang penting keluarga di sekitar kita juga supaya mendukung, ini menjadikan salah satu dorongan untuk kita bisa sembuh juga. Kemudian juga ya ikhtiar tentunya ya Bu ya, ikhtiar kita harus berobat. Kemudian juga jangan lupa selalu berdoa dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang menjadikan terima oleh kita ini juga ini tidak lepas dari skenario Allah. Oleh karenanya semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan barangkali harus merubah pola hidup ya Bu ya. Pola hidup dari kita mungkin makanan, kemudian juga olahraga, terus PHBS-nya ya, perilaku bersih, hidup bersih dan sehat, apalagi sekarang masa pandemi ya Bu ya, harus semuanya dilakukan 3M ya Bu ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak ya. Ini sesungguhnya kita sedang diajari oleh Allah supaya kita untuk bisa hidup lebih bersih lagi. Kalau dulu kita mungkin Bu jarang sekali mana-mana cuci tangan, iya kan Bu. Kalau sekarang kan sebentar cuci tangan, karena di setiap kemanapun kita pasti disiapkan tempat untuk cuci tangan. Begitupun masker, barangkali kita memang harus lebih bersih karena memang udara memang sudah polusi, kotor gitu ya Bu ya. Kemudian di situ juga ada hikmah, kita memang harus kalau yang selama ini bahwa keluarga ya, mungkin kalau ibu ada yang bekerja ya, kemudian suami bekerja, anak bekerja, itu kan semuanya sibuk. Kita sedang diajari semuanya supaya berkumpul keluarga, quality time dengan keluarga, karena di situ ada keberkahan ketika kita kumpul dengan keluarga. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Saya terima kasih Dok atas nama pribadi dan atas nama pemerintah daerah, begitupun yang hadir di sini Ibu Kepala Dinas ya, Dinas Kesehatan, mengucapkan terima kasih apa yang dokter lakukan dengan adanya klinik Lutfi Medical Center. Aduh, banyak disupport dan saya nih dorong nih dan mudah-mudahan ini menjadikan keberkahan semua bagi dokter ya, kemudian menjadikan tabungan amal ibadah kita. Kemudian juga nih ibunya, perawatnya juga ya memang harus dengan sabar juga ya Mbak ya. Di situ ada keberkahan dan tabungan kita untuk di akhirat nanti. Barangkali itu ya dari saya, terima kasih semuanya. Dan saya juga sampaikan kepada perempuan-perempuan yang ada sebagai 3, karena saya sebagai ketua YLKI, saya harapkan perempuan-perempuan harus sehat, harus tangguh, karena di situ kita akan menghasilkan generasi emas, generasi tangguh yang nantinya estafet kepemimpinan kita akan kita serahkan kepada anak-anak kita. Barangkali itu, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat semuanya. Salam sehat semuanya. Ya, demikian perbincangan kita mengenai kanker pada hari ini yang tentunya sangat luar biasa ya, sangat luar biasa, baik dukungan dan support dari pemerintah daerah Kabupaten Cirebon terhadap pelayanan kanker ini sendiri, ditambah lagi kebetulan wakil bupatinya juga adalah ketua Yayasan Kanker Indonesia Kabupaten Cirebon, juga dukungan dari Ibu Kadinkes juga yang sangat luar biasa, dan semoga ini juga dapat memberikan hasil pelayanan yang lebih optimal ya. Kami juga mengucapkan terima kasih atas sharing dari Ibu Ranti dan Ibu Daini. Semoga ini bisa merupakan sosialisasi juga ya pada seluruh masyarakat di Kabupaten Cirebon khususnya dan wilayah 3 pada umumnya, dan bisa memberikan inspirasi ya bahwa pengobatan kanker itu sudah demikian maju, jangan takut, dan sudah bisa dilakukan di Kabupaten Cirebon. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya rasa tidak perlu saya simpulkan lagi dari Ibu Wakil Bupati demikian jelas. Demikian saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.